Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Baraya. Sebelumnya kita baca ta'awud dulu dan baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjawab pertanyaan netizen plus 42. Ada pertanyaan, kita bacakan satu ya. Saya pernah menyaksikan di sebuah masjid sehabis sholat jemaah, orang beramai-ramai membaca zikir, kemudian ada yang baca doa dengan suara yang keras. Bagaimanakah hukumnya mengeraskan suara ketika berzikir dan berdoa sehabis salat? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang ada relevansinya dengan masalah ini, yaitu sebagai berikut. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul muhtadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Qiyas Al-A'raf 55. Al-A'raf itu tempat tertinggi ya. Ayat ini dengan jelas memberikan petunjuk agar dalam berdoa itu tidak mengeraskan suara. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Dan sebelah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Qiyas Al-A'raf 205. Ayat ini dengan tegas memberikan petunjuk pula agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir. Dalam kitab Jawahirul Bukhari karangan Imam Mustafa Muhammad Imarah, sebuah hadis disebutkan sebagai berikut. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakunna idza asharafna ala wadana halalna wa kabbarna irada fa'ad aswatuna faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu irraba'u ala anfusikum fa innakum la tad'auna asamma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kami melihat sebuah lembah di antara dua gunung, kami membaca tahlil dan takbir dengan suara yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu, karena kamu bukan memanggil yang tuli dan bukan pula memanggil yang gaib. Sungguhnya ia beserta kamu, sungguhnya ia maha mendengar lagi maha dekat. Riwayat Imam Bukhari, kitab Jawahirul Bukhari halaman 325. Imam Sihabuddin Al-Qatsalani ketika mengomentari hadis tersebut, fihi karahiyatu rafdiyauti biddu'ai waddikari. Dari hadis itu dapat dipahami hukumnya makruh mengeraskan suara dalam berdoa dan berzikir. Ta'liq kitab Jawahirul Bukhari halaman 325. Dari orang di atas dapat disimpulkan bahwa mengeraskan suara ketika berdoa dan berzikir hukumnya makruh, karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi dalam hadis. Mengenai hukum mengeraskan suara ketika berzikir sehabis salat, ada ulama yang membolehkan
Bahkan ada yang menyunahkan. Mereka berdalih dengan sebuah hadis sahih berikut ini. Langsung aja apa namanya itu gedriknya agak banyak bahasa Indonesia ya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sungguhnya mengeraskan suara dikala berzikir sesuai orang-orang melaksanakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahuinya dan mendengarkan apabila mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan masjid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab berikut ini: Sahih Bukhari juz 1 halaman 152, Sahih Muslim juz 1 halaman 236, Al-Majmu' Syarah Al-Mu'azzab juz 3 halaman 485, Al-Futuhatur Rabiyyah juz 3 halaman 31, Al-Azkaruh Nawawiyah halaman 67. Berdasarkan hadis ini tidak salah bila kita mengatakan bahwa mengeraskan suara dikala berzikir sehabis salat fardu adalah sunnah dan bukan bid'ah. Berkenaan dengan hadis tersebut, Imam Syafi'i berpandangan berzikir dengan suara keras hukumnya adalah sunnah bila ada motif mengajarkan kepada para makmum. Kalau bukan karena motif itu, sunnah dibaca dengan sir, suara rendah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Sihabuddin Al-Kastalani sebagai berikut. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana telah diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mempertangguhkan hadis ini bahwasanya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengeraskan suara dalam berzikir sehabis salat fardu itu bersifat temporer karena ada motif mengajarkan sifat zikir. Mereka tidak secara kontinu mengeraskan suara. Di sini kita ini. Halo tes.